Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini apakah kebetulan atau tidak ya? Setelah perayaan HUT Golkar yang ke-58, dan semua menyoroti pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu, yaitu menyebut jangan sembrono memilih capres. Tetapi sekarang apa? Setelah perayaan HUT ke-58 Golkar, ini ada gimmick-gimmick warna kuning sih. Bahkan sejumlah opini menyebut Anies tidak diundang di acara Golkar, ngambek buat acara sendiri gelar deklarasi capres. Padahal Anies tidak didukung Golkar jadi capres. Parah banget sih Anies. Nah, di sini ada gimmick-gimmick warna kuning lah. Ya, katanya sih ada sejumlah kader Golkar yang mendeklarasikan Anies sebagai capres di 2024. Bayangan, diundang ke HUT aja enggak, apalagi menjadi capres dari Golkar. Kayaknya sih ya agak jauh sekali ya. Kira-kira siapa ya yang menginisiasi dari gerakan Go Anies, yaitu mendeklarasikan Anies menjadi capres 2024? Ini juga bahkan ditanggapi oleh Naidanut, Golkar Go Anies. Oh, jadi ini cuma gerakan sakit hati yang gak sejalan sama Paman AH. Terus bohirnya siapa sih? Yo jelas para senior Golkar, JK, AT, ARB, FI, HMI. You know lah, mereka-mereka yang pada rindu Orba, yang eksistensi bisnis seret dan karir politiknya redup di era Jokowi. Ini sambil menyertakan screenshot sebuah berita, relawan Go Anies deklarasikan dipimpin politikus Golkar. Daftar nama kader Golkar yang ikut relawan Anies Baswedan. Ya, di situ kan ada JK ya. JK diketahui dekat sekali lah dengan Anies Baswedan. Ya, bahkan ketika Anies Baswedan dicalonkan sebagai gubernur itu ada peran Pak JK, yaitu senior dari politisi Golkar. Nah, kira-kira apakah itu ya yang menginisiasi gerakan Go Anies? Ya, kita tidak tahu lah. Itu cuma opini yang berkembang di masyarakat seperti itu. Tiba-tiba ada Go Anies setelah HUT ke-58 Partai Golkar. Nah, setelah saya membaca sedikit, ternyata di sini ada daftar nama kader Golkar yang ikut menjadi relawan Anies Baswedan. Sejumlah kader dan mantan kader Partai Golkar ikut serta dalam kelompok relawan Anies. Jadi ini cuma beberapa kader dari Partai Golkar. Gerakan itu dipimpin oleh Sirajuddin Abdullah Wahab. Ia merupakan inisiator gerakan Muda Partai Golkar. Selama ini ia dikenal sebagai kader Partai Golkar yang dikenal menentang kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ia pun menjadi bagian dari kubu Bambang Susatyo saat pemilihan Ketua Umum Golkar beberapa tahun lalu. Nah, ini sedikit demi sedikit benang merahnya semakin terungkap ya. Pada deklarasi dukungan untuk Anies di Hotel Bidakara, Jakarta, Sirajuddin menyapa beberapa politikus Golkar yang hadir. Salah satunya Sofyan Mail. Sofyan merupakan Bupati Banggai periode 2011 hingga 2016. Selain itu, Sirajuddin juga menyapa Yanin Tawari, politikus senior itu merupakan mantan Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dan sedang aktif memimpin kelompok relawan Bravo Anies. Nah, di sini juga dibantah lah. Ini bahkan dibantah oleh Ketua DPP Golkar, Mutia Hafid. Menurutnya, Golkar ogah dikaitkan dengan kader di Go Anies. Bahkan dia menyebut kuningnya itu hanya gimmick saja. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga ada dari Dev Laksono, yaitu ingatkan kader Golkar jangan membangkang. Di sini juga ada pernyataan keras dari Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengingatkan para kader agar tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan partai. Jangan ada siapapun yang membawa nama partai untuk kepentingan dan sikap politik pribadi, apalagi bila bertentangan dengan kebijakan partai, katanya pada Minggu 23 Oktober. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Partai Golkar merespon sikap politik sejumlah kadernya yang terang-terangan mendukung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju capres di Pilpres 2024. Dalam Go Anies, para kader yang membawa warna kuning khas Golkar dalam deklarasi dukungan itu disebut tak punya legitimasi. Kuning itu ada kuning yang legitimit, tapi juga ada orang-orang yang mengaku kuning tapi nggak punya legitimasi sama sekali, kata Ketua DPP Golkar Mutia Hafid saat dihubungi pada Minggu 23 Oktober. Mutia mengatakan, para kader yang mengatasnamakan warna kuning itu tiada beda dengan deklarasi relawan umumnya. Deklarasi yang mengatasnamakan kuning-kuning itu tidak ada bedanya sama sekali.
relawan ini dan itu biasa dalam hal dukung-mendukung capres, ujarnya. Ketua Komisi 1 DPR ini menegaskan kuning yang memiliki legitimasi politik ialah Partai Golkar. Mutia mengatakan Partai Golkar tak terlibat dalam langkah relawan Anies ini. Kuning yang legitimate itu ya Partai Golkar. Saya tidak melihat ada atribusi Partai Golkar dalam relawan itu. Jadi ya sekali lagi hanya kelompok-kelompok relawan yang tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar serta tidak punya legitimasi politik, kata dia. Terlebih, lanjutnya, upaya dukungan relawan ini dinilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencaturan politik nasional. Menurut Mutia, warna kuning dalam konteks ini hanya dijadikan gimmick aja. Kami juga tidak ingin merespon berlebihan, karena kami yakini relawan ini juga tidak akan ada pengaruh yang signifikan dalam pencaturan politik, karena hanya dapat mendompleng warna aja. Kuning hanya digunakan sebagai gimmick aja, lanjut dia. Relawan Go Anies sebelumnya mengadakan rapat kerja nasional Rakernas serta membacakan ikrar kebulatan tekad mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang. Acara itu turut dihadiri oleh sejumlah politikus Partai Golkar. Salah satu politikus Partai Berlambang Pohon Beringin yang hadir ialah Sofyan Mail dan Andi Sindulingga. Bahkan Koordinator Nasional Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, mengaku dirinya masih berstatus sebagai kader Golkar. Gerakan ini enggak, saya memang kader Golkar, kata Sirajuddin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu 23 Oktober. Kendati begitu, dia menegaskan relawan Go Anies bukanlah gerakan yang diinisiasi Partai Golkar. Menurutnya, ini merupakan bagian dari haknya memilih siapapun menjadi Presiden 2024 mendatang. Ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapapun nanti untuk menjadi Presiden di 2024, tegasnya. Bahkan juga, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengingatkan para kader agar tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan partai. Jangan ada siapapun yang membawa nama partai untuk kepentingan dan sikap politik pribadi, apalagi bila bertentangan dengan kebijakan partai, katanya di Jakarta pada Minggu 23 Oktober. Hal itu ia sampaikan, Dev, terkait sejumlah orang yang mengaku kader Golkar dan bergabung dalam deklarasi kelompok relawan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden 2024. Dev menegaskan bahwa sejumlah kader Golkar yang ikut kelompok itu tidak mempresentasikan partai, sebab Partai Golkar hingga kini belum mengumumkan dukungan kepada siapapun capresnya. Bila mana ada kader yang melenceng dari kebijakan partai, itu adalah perlawanan atau sikap partai dan itu adalah pembangkangan, tegas Dev yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kasgoro 57. Sebelumnya Koordinator Gerakan Nasional Relawan Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menyatakan pendirian Go Anies tidak terlepas dari Partai Golkar. Dia mengutip survei yang menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan pemilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Bahkan dalam pembacaan ikrar dukungan itu, sejumlah politisi dan mantan politisi Partai Golkar hadir, di antaranya Sofyan Mail dan Andi Sindulingga. Bahkan diketahui sejumlah kader Partai Golkar mendeklarasikan pembentukan kelompok relawan Go Anies untuk mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Koordinator Nasional Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan meski anggota Go Anies didominasi oleh Partai Golkar, kelompok tersebut tidak ada kaitannya dengan Golkar. Kami ini kan memang berangkat dari kader Golkar, tapi dalam konteks Go Anies, ya tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Jadi kebetulan saja memang bahwa kami ini adalah Partai Golkar, kata Sirajuddin saat dihubungi pada Senin 24 Oktober. Sirajuddin mengatakan kader-kader Golkar yang bergabung dalam Go Anies pun kini sudah tidak lagi duduk di struktur kepengurusan Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Sirajuddin menegaskan kelompok relawan yang ia bentuk itu sama sekali tidak membawa identitas Golkar, baik nama maupun lambang Golkar.